Selamat datang di perkuliahan pekan ketiga Hukum Administrasi Negara. Pada sesi ini, kita akan membahas sumber hukum dan asas-asas HAN sebagai dasar untuk memahami kapan tindakan pemerintahan dinilai sah, tertib, dan dapat dibenarkan secara hukum. Di akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu mengenali peta besar materi yang menjadi fondasi pembahasan hukum administrasi negara minggu ini. Kita akan mulai dari sumber hukum HAN, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, karena dari sanalah dasar norma administrasi pemerintahan dibaca. Setelah itu, kita masuk ke asas legalitas yang menuntut setiap tindakan pemerintahan berdiri di atas kewenangan yang sah. Pembahasan berikutnya berfokus pada AUPB sebagai ukuran kualitas tindakan pemerintahan. Bukan hanya sah secara formal tetapi juga baik dalam praktik. Lalu kita dalami proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas agar Anda dapat menganalisis kebijakan atau keputusan pemerintah secara lebih kritis. Untuk memahami sumber hukum HAN, kita perlu membedakan dua lapisan penting, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material menjawab dari mana isi atau arah suatu kaidah memperoleh maknanya dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memberi bahan bagi pembentukan norma administrasi yang dianggap layak dan dapat diterima. Pancasila menempati posisi sangat penting karena menjadi sumber nilai yang memberi arah pada isi kaidah hukum administrasi negara. Berbeda dari itu, sumber hukum formal menjawab dalam bentuk apa kaidah tersebut diakui dan diberlakukan sebagai hukum yang dapat dijadikan dasar tindakan. Sumber formal tertulis mencakup UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Susunan tertulis ini penting karena pejabat administrasi biasanya harus menunjuk dasar normatif yang konkret ketika mengambil keputusan atau tindakan. Selain itu, ada sumber formal tidak tertulis seperti jurisprudensi, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi, dan doktrin para ahli. Jadi analisis HAN selalu bergerak antara isi nilai yang melatar belakangi hukum dan bentuk-bentuk hukum yang secara resmi mengikat tindakan pemerintahan. Sekarang kita masuk ke asas legalitas, salah satu fondasi paling penting dalam hukum administrasi negara. Asas ini dikenal juga melalui gagasan Wetmatigheid van Bestuur, yaitu bahwa tindakan pemerintahan harus bersandar pada hukum. Artinya, pejabat atau badan pemerintahan tidak boleh bertindak hanya karena merasa perlu atau merasa bermanfaat. Mereka harus memiliki dasar kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Dalam praktik HAN, pertanyaan pertama yang selalu diajukan adalah sederhana. Kewenangan ini berasal dari mana? Sumber pertama adalah atribusi, yaitu pemberian kewenangan yang langsung dibentuk oleh undang-undang atau konstitusi kepada suatu organ pemerintahan. Sumber kedua adalah delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ yang satu kepada organ lain, sehingga penerima delegasi menjalankan kewenangan itu atas tanggung jawabnya sendiri. Sumber ketiga adalah mandat, yaitu pelimpahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab pokok tetap melekat pada pemberi mandat. Kalau dasar kewenangan yang sah tidak ada, maka tindakan pemerintahan itu dipandang onrekmatik atau melawan hukum. Karena itu, tindakan semacam ini dapat digugat dan dibatalkan. Jadi, asas legalitas bukan formalitas semata, melainkan pagar utama agar kekuasaan pemerintahan tetap berjalan dalam koridor hukum. Selain legalitas, tindakan pemerintahan juga dinilai dari kualitasnya. Disinilah AUPB menjadi sangat penting. AUPB adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu pedoman agar kekuasaan dijalankan secara layak, wajar, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Asas kepastian hukum menuntut agar keputusan pemerintah memiliki dasar yang jelas, konsisten, dan tidak membuat warga berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Asas kemanfaatan mengingatkan bahwa tindakan pemerintah seharusnya membawa manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi prosedur tanpa hasil yang berguna bagi masyarakat. Asas ketidakberpihakan berarti pemerintah wajib bertindak objektif, tidak menguntungkan pihak tertentu tanpa alasan hukum yang sah. Asas kecermatan menuntut pejabat memeriksa fakta, data, dan akibat keputusan secara hati-hati sebelum bertindak. Lalu, ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Kewenangan yang diberikan hukum harus dipakai untuk tujuan yang benar, bukan untuk kepentingan lain. Asas keterbukaan menuntut proses pemerintahan yang dapat dipahami, sehingga warga tidak dibiarkan menghadapi keputusan yang datang tanpa penjelasan memadai. Asas kepentingan umum menegaskan bahwa orientasi utama tindakan administrasi adalah kebutuhan masyarakat luas, bukan kenyamanan birokrasi semata. Terakhir, asas pelayanan yang baik menuntut sikap responsif, jelas, dan layak dalam hubungan pemerintah dengan warga yang dilayani. Kalau diringkas, AUPB membantu kita menilai apakah suatu tindakan pemerintah bukan hanya legal, tetapi juga adil, cermat, terbuka, dan bermanfaat. Inilah alasan AUPB menjadi ukuran penting ketika kita menelaah kualitas keputusan administrasi dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Sekarang kita perdalam 3 asas yang sering dipakai sebagai landasan evaluasi tindakan pemerintah, yaitu proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Ketiganya membantu kita bergerak dari sekadar membaca aturan menuju menilai kualitas keputusan dalam situasi nyata. Asas proporsionalitas menuntut keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai pemerintah dan beban yang harus ditanggung warga. Kalau pembatasan yang dibuat terlalu berat dibanding tujuan yang hendak dicapai, maka keputusan itu patut dipersoalkan secara administratif. Asas kepastian hukum meminta agar warga dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakan pemerintah, karena aturan dan keputusan diterapkan secara konsisten. Tanpa kepastian hukum, warga sulit merencanakan tindakan, dan kepercayaan pada administrasi negara akan mudah melemah. Asas akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan kewenangan dapat dijelaskan, diuji, dan dipertanggungjawabkan kepada publik maupun kepada mekanisme hukum. Jadi ketika menilai sebuah kebijakan, kita bisa bertanya apakah kebijakan itu seimbang, pasti secara hukum, dan jelas siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya. Sebagai rangkuman, ada 3 hal utama yang perlu Anda pegang dari materi hari ini. Pertama, sumber hukum HAN terdiri atas sumber material yang memberi isi nilai dan sumber formal yang memberi bentuk keberlakuan hukumnya. Kedua, asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Ketiga, AUPB bersama proporsionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas membantu kita menilai apakah tindakan pemerintah benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 3 pegangan ini, Anda memiliki rambu normatif untuk membaca tindakan administrasi negara secara lebih tajam dan sistematis. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pekan ini. Simpan kerangka materi ini karena akan sangat membantu Anda membaca tindakan pemerintahan pada pembahasan berikutnya. Pada pekan keempat, kita akan melanjutkan ke topik organisasi pemerintahan dan kewenangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.